Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, sepekan hilang diculik seorang balita berusia 4 tahun, akhirnya kembali ke pelukan keluarga dalam kondisi selamat. Korban ditemukan di kawasan Suku Anak Dalam di Jambi. Tangis haru dan rasa syukur dirasakan orang tua balita yang berhasil diselamatkan dari penculikan. Sang putri akhirnya kembali ke pelukan dalam kondisi selamat setelah sepekan hilang. Korban ditemukan pada Sabtu 8 November 2025 di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi setelah hilang selama sepekan. Hasil pemeriksaan kesehatan, tak ada tanda kekerasan fisik maupun trauma psikologis pada korban. Ditemukan tadi malam dan bisa kembali ke Makassar pada hari ini. Ya. Dan tadi sudah dicek kesehatannya, alhamdulillah tidak ada tanda-tanda penganiayaan, ya, dan kondisinya juga baik. Secara psikologis juga sudah dicek, ya. Dari Bu Kadis juga sudah ngecek semuanya, alhamdulillah dalam kondisi yang sangat baik. Anaknya juga ceria, baru kita terima anaknya, ya. Jadi akan kami dalami pelaku-pelakunya, jaringannya, tindak pidananya. Korban dilaporkan hilang pada 2 November saat menemani sang ayah berolahraga di Taman Pakui Sayang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV, korban dibawa secara tergesa-gesa oleh seorang perempuan tak dikenal. Saat ini, para pelaku penculikan telah ditangkap dan tengah diperiksa di Polrestabes Makassar. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait penyelidikan atas kasus penculikan seorang balita berusia 4 tahun ini, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana. Selamat malam Pak Arya. Pak, ini kasusnya berangkat dari Makassar, tapi balita usia 4 tahun ini ditemukan di Jambi. Bagaimana akhirnya korban ini berhasil ditemukan? Iya, Mbak Valen. Jadi untuk kejadian sendiri memang sudah sekitar 1 minggu, 6 hari yang lalu. Dan anggota kami memantau pergerakan dari pelaku ini melalui saksi-saksi yang ada di lapangan, juga CCTV yang kami lihat. Nah, dari pengembangan para pelaku, itu diketahui ada pelaku yang ternyata tinggal di tempat lain, sehingga kami juga mendatangi ke sana, ke Jawa Tengah, dan dari situ kami mendapatkan keterangan bahwa korban sudah berada di Jambi. Nah, ketika berada di Jambi, kami berupaya juga untuk melakukan pelacakan, di mana korban ini diserahkan terakhir kepada orang yang melakukan transaksi untuk mendapatkan anak tersebut. Sehingga dari situ kami berhasil menemukan anaknya di Jambi, di tengah pedalaman begitu, tengah hutan. Setelah itu kami bernegosiasi untuk bisa mengambil kembali anaknya dan bisa kembali lagi ke Makassar pada hari ini. Oke, dari peristiwa ini ada berapa pelaku yang terlibat Pak? Dan selama sepekan hilang, korban dibawa kemana saja? Untuk pelaku, besok kami akan rilis. Sampai saat ini kami masih melakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan itu dilakukan maraton mulai dari beberapa hari lalu. Besok kami akan rilis beberapa pelaku dan perannya masing-masing. Oke, berarti bisa dibilang pelaku ini tidak hanya dari Makassar yang kemudian tadi di rekaman CCTV yang hanya menggeret korban begitu ya Pak? Berarti ada ada pelaku lainnya begitu yang kemudian membentuk sebuah jaringan untuk melakukan peristiwa ini? Nah, yang jelas memang pelakunya ada beberapa, ya, karena memang ini kan dilakukan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi ada beberapa, dan ini masih kami lakukan pemeriksaan semua. Apakah pelaku ini bagian dari sindikat penculikan anak, Pak? Karena pelaku menjual melalui media sosial? Ya, memang diketahui ada pemesanan dari orang-orang tertentu untuk mendapatkan korban. Tapi memang ini semua masih kami dalami, Pak Valen. Ada pemeriksaan yang sedang kami lakukan. Insya Allah besok sudah bisa kami jelaskan semua ke halayak umum untuk semua kegiatan mulai dari awal, kemana saja, dan pelakunya berapa orang, itu besok kami akan jelaskan semua.
Oke, Pak, dari rekaman CCTV ini saat korban diculik ada 2 anak lain. Nah, bisa dikonfirmasi apakah kedua anak itu memiliki hubungan dengan pelaku dan apakah diduga juga merupakan korban penculikan? Kalau anak-anak itu yang ada kondisi di situ itu ya tidak ada kaitan. Jadi ini bukan merupakan korban penculikan. Nah, memang tapi anak-anak itu ada di sana. Oke, Kalau Pak ini pelaku sendiri masih kami dalami siapa, oh. mungkin ada yang tahu anak tersebut. Oke, Pak, ini juga menjadi imbauan kepada masyarakat sekitar. Tentu memang penjagaan, pengawasan itu adalah yang utama yang harus diterapkan oleh orang tua, termasuk juga orang-orang terdekat dari anak. Tapi kalau melihat modus operandinya, ini bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Apa yang biasanya dilakukan oleh pelaku penculikan anak seperti ini? Iya, jadi pelaku penculikan anak ini tentu mereka mencari kesempatan untuk mendapatkan targetnya. Ya, jadi ketika ada anak-anak yang sendirian, ya, tidak diawasi oleh orang tuanya, kemudian mungkin ada niat ya dari si pelaku untuk melakukan penculikan, sehingga ini bisa dilakukan kemarin. Nah, kesempatan itu yang harusnya kita antisipasi supaya tidak terjadi kepada anak-anak yang lain. Tetapi terkait dengan modus operandi yang dilakukan oleh si pelaku sendiri, sampai saat ini kami masih membuat rangkaiannya. Kami sedang melakukan pemeriksaan dari tersangka satu dengan tersangka yang lainnya, sehingga nanti kalau sudah lengkap ceritanya kami akan rilis. Oke, kami apresiasi penindakan yang dilakukan oleh Polri sehingga anak bisa kembali ke orang tuanya, ke pangkuan orang tuanya. Tapi kejadian ini korban balita usia 4 tahun ini adalah korban pertama atau sudah ada korban lainnya juga, Pak? Ya, itu juga yang masih kami dalami dari terhadap pelaku ini. Berapa korban yang sudah pernah mereka ambil, gitu ya. Nanti dari hasil pemeriksaan akan kami sampaikan. Tapi korban ini yang kami dapatkan kemarin itu sudah kami lakukan pemeriksaan dan kesehatannya juga cukup baik, ya, sangat baik, malah secara psikologis juga sangat baik. Sudah dilihat oleh dinas-dinas terkait. Dan alhamdulillah tadi kembali dengan keadaan sendiri. Baik, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam, Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana. Terima kasih Pak, salam sehat selalu.